Ketik link spmb.jabarprof.go.id. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan mensimulasikan tata cara masuk atau pendaftaran ke SPMB 2025 tingkat SMK. Sebelumnya, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah dokumen-dokumen asli dari putra-putri Bapak Ibu. Yang pertama, NISN. Yang kedua, KTP orang tua salah satunya. Yang ketiga, akte lahir. Apabila akte lahir tidak ada, maka bisa di-upload melalui KIA, Kartu Induk Anak. Lalu yang keempat yaitu SKL. Karena ijazah belum keluar, jadi digantikan oleh SKL. Bila SKL tidak ada, maka bisa diganti dengan kartu ujian. Lalu yang kelima adalah rapot semester 1 sampai dengan semester 6. Dan yang terakhir adalah kartu keluarga. Bapak Ibu semua, akun pendaftaran apabila sekolah putra-putri Bapak Ibu berada di Jawa Barat, maka akun tersebut sudah didapatkan dari SMP asal, bukan di sekolah tujuan. Nah, apabila sekolah putra-putri Bapak Ibu berada di luar Jabar, maka pembuatan akun akan dibuat pada tanggal 10 Juni 2025 di website spmb.jabarprof.go.id. Baik, kita langsung saja memulai bagaimana sih cara mendaftarkan SPMB 2025 di akun spmb.jabarprof.go.id. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja cara mendaftarkan putra-putri ke sekolah tujuannya, dalam hal ini SMK. Kita masuk ke Google Chrome, kita ketik di atas bar SPMB. Nah, ini muncul ya, SPMB Jabar 2025. Lalu kita klik yang paling atas. Sudah muncul nanti. Di sini berisikan informasi-informasi mengenai SPMB. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mempunyai akun, maka bisa dicoba ya. Ada apa aja sih di sini? Kita lihat. Bapak Ibu ingin mengetahui tentang informasi sekolah, klik informasi SPMB, klik informasi sekolah ya. Lalu nanti kita pilih yang kota Bekasi, cabang dinas 3 kota Bekasi, kita klik. Nah, karena kita membahas SMK, kita klik SMK, lalu pilih kotanya kota Bekasi, jenis sekolahnya negeri. Lalu akan muncul semua SMK negeri yang ada di kota Bekasi. Kita ambil contoh SMK 1 kota Bekasi. Kita lihat. Nah, di sini ada informasi mengenai sekolah yang dituju. Ya, dari kuotanya, lalu konsentrasi keahliannya apa saja. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Contoh mutasi, teknik pengelasan, kuotanya ada 1. Nah, dalam hal ini, teknik otomotif atau disebut juga teknik kendaraan ringan, ini kuotanya 2, karena di SMK 1 membuka 3 kelas. Dalam tahap 1 ini ada prestasi kuota anak guru, lalu persiapan kelas industri, domisili terdekat, KETM, dan murid berkebutuhan khusus. Dan ini jumlah-jumlah yang tiap-tiap jurusan miliki. Baik, kita langsung masuk login. Nah, Bapak Ibu masukkan username dan password yang sudah diterima dari SMP asal. Jika putra-putri Bapak Ibu
baru memiliki atau belum memilikinya, Bapak Ibu bisa menghubungi sekolah atau SMP asal, bukan di sekolah atau SMK yang dituju ya. Bila Bapak Ibu sekolah putra-putrinya ada di luar Jabar, maka pembuatan akunnya itu nanti ada di tanggal 10 Juni buat akun secara mandiri, secara daring. Baik, kita masukkan saja akun atau username-nya ya. Setelah itu masukkan passwordnya, lalu klik login. Nah, di sini nanti langsung masuk ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, akun yang saya uji coba sekarang karena dia sudah mengganti password dari password sebelumnya yang diberikan oleh sekolah, maka tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk ganti password. Nah, Bapak Ibu ikuti saja seperti apa yang diminta. Ada capital letters, ada huruf kecil, ada angka, dan juga ada simbol. Bapak Ibu ikuti saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu ikuti semua tahapan-tahapan yang ada di bar. Ada biodata, persyaratan umum, dan persyaratan khusus. Baik, di bar ini Bapak Ibu tinggal mengisi tahapan-tahapannya. Ada biodata, persyaratan umum, dan persyaratan khusus. Kita lihat di biodata ini sudah ada data siswanya, tinggal dipastikan lagi sudah sesuai atau belum. Diisi nomor handphonenya, kepemilikannya oleh siapa. Setelah selesai, klik simpan. Lanjut di persyaratan umum. Ya, kita baca dulu. Silakan klik tombol cek data. Apabila data kependudukan tidak sesuai atau silang merah, setelah melakukan cek data, periksa kembali data yang diinputkan dengan kartu keluarga. Jika masih tidak sesuai, baru Bapak Ibu menghubungi kantor di Dukcapil setempat. Nah, di sini sudah checklist hijau semua, berarti sudah sesuai. Yang diupload adalah pertama surat keterangan lulus. Bila tidak ada, dapat melampirkan kartu ujian. Dokumennya berupa PDF, PNG atau gambar boleh. Pastikan pencahayaan. Yang kedua adalah akta kelahiran, atau bila tidak ada bisa KIA. Selanjutnya kartu keluarga dan KTP salah satu orang tua. Nomor kontaknya wajib nomor telepon yang aktif ya, agar tim verifikator sekolah bila ada ketidaksesuaian data dapat menghubungi Bapak Ibu semuanya. Lalu klik simpan. Selanjutnya ke persyaratan khusus. Di persyaratan khusus ini, putra-putri Bapak Ibu memilih nanti jurusannya dan mau masuk jalur apa gitu ya. Kita lihat, scan dokumen yang diupload merupakan hasil scan dari dokumen asli ya, bukan fotokopi. Untuk melihat hasil upload, klik tombol lihat. Oke, kita pilih jenjang pendaftarannya yaitu SMK. Lalu jalur pendaftarannya di tahap 1 ini ada 6 jalur yang terbuka. Anak guru, domisili terdekat, KTM, berkebutuhan khusus, mutasi, dan persiapan kelas industri. Kita bahas apa saja yang diperlukan untuk tiap jalurnya. Apabila Bapak Ibu memilih anak guru, maka yang dibutuhkan atau diupload dokumennya yaitu SKBM, surat keterangan beban mengajar dari sekolah yang Bapak Ibu ampu. Misalnya Bapak Ibu boleh merupakan guru dari sekolah negeri atau dari sekolah swasta. Boleh jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau mungkin malah TK ya. Yang penting yang diupload adalah surat tugas mengajar.
Dan diupload pula sertifikat pendidik jika ada. Di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan mengisi alamat, RT RW, dan langsung muncul titik koordinat. Setelah itu klik simpan ya. Jadi Bapak Ibu untuk jalur anak guru semuanya rata-rata di sistem akan mendetek berdasarkan kakak kartu keluarga, yaitu jarak. Lanjut kita ke domisili terdekat. Domisili terdekat ini yang Bapak Ibu butuhkan adalah melengkapi atau mengupload biodata buku raport yang bagian depan yang ada tanda tangan kepala sekolah dan juga foto siswanya. Pastikan biodata sesuai dengan kakak. Lalu ada keterangan pindah sekolah jika ada, jika tidak ada nggak apa-apa. Semua dokumen diupload boleh dalam bentuk PDF, foto, atau gambar berukuran maksimum 2 MB. Dan diupload juga foto rumah di sini ya, foto tampak depan. Dan ditulis patokan, misalnya patokannya kembang kuning ya. Maka yang difoto nanti dalam satu frame harus ada kembang kuning, atau mungkin Bapak Ibu sebelahnya Alfamart, samping Alfamart, maka Alfamart dan rumah Bapak Ibu harus dalam satu frame. Setelah itu pilih tinggal bersama siapa ya, misalnya orang tua. Nah, ini ada titik koordinat, dan di domisili terdekat Bapak Ibu wajib mengupload nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Apa gunanya? Gunanya ini untuk sebagai second choice. Jadi bila ada jarak yang sama, misalnya 2 siswa jaraknya sama nih 500 meter, maka nanti akan dilihat oleh nilai tertingginya siapa ya. Sistem akan mendeteksi siapa yang nilai tertingginya, baru dia akan naik. Bila masih ada yang sama lagi, jarak sama, nilai sama, berarti yang dilihat adalah usia. Nah, usia yang tertua dia akan berada di posisi paling atas atau di atasnya ya. Mata pelajaran yang akan dilihat yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Bila Bapak Ibu putra-putrinya memilih jurusan teknik, maka bobot nilai terbesar ada di matematika dan IPA. Bila memilih seperti desain komunikasi visual, akuntansi, busana, bobot terbesar ada di bahasa Indonesia dan IPS. Nanti Bapak Ibu ketik di sini sesuai dengan nilai raport, misal 90. Lalu matematika mungkin 88. Diisi semua sesuai dengan raport semester 1. Lalu diupload di sini. Begitupun hal yang sama dilakukan sampai dengan semester 5. Begitu selesai, klik simpan. Jalur selanjutnya yaitu jalur KETM, keterangan tidak mampu atau afirmasi. Di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi harus ke RT RW karena itu tidak berlaku. Karena sudah terintegritas atau terintegrasi dengan data dari pusat. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah terdaftar, maka di keempat option ini akan ada checklist berwarna hijau. Entah itu DTKS, P3KE, KIP, atau panti asuhan. Nanti Bapak Ibu upload dokumen yang diminta oleh web ya. Ikuti saja yang diminta oleh web apa, lalu diupload. Setelah itu klik simpan ya. Sekarang kita masuk ke jalur murid berkebutuhan khusus. Di sini wajib melampirkan hasil diagnosa atau dari staf ahli. Ada lagi jalur mutasi. Di sini jalur mutasi adalah perpindahan orang tua, tugas orang tua. Dan itu per 9 Juni 2024. Bila Bapak Ibu pindah
dari luar kota ke Bekasi atau sekitarnya sebelum 9 Juni 2024 maka tidak berlaku Bapak Ibu ya, dan berlaku dalam satu PT atau institusi, lembaga, kantor, perusahaan yang sama. Biasanya ini Bapak Ibu mungkin yang bekerja dari bank, mungkin atau PNS, ABRI ya. Biasanya ada surat tugas, pindah tugas ya. Setelah isi semuanya, dilengkapi semuanya, titik koordinatnya diisi, nanti akan keluar titik koordinat sini, maka klik simpan. Selanjutnya yaitu jalur persiapan kelas industri. Nah, di persiapan kelas industri ini Bapak Ibu hanya mengupload nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Setelah itu klik simpan. Setelah Bapak Ibu melengkapi semua data dan memilih jalur pendaftarnya yang mana di tahap 1 ini, maka nanti akan ada di sini ya, itu SPTJM. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendownload SPTJM yang ada di web, bukan yang sudah ada mungkin di grup WhatsApp orang tua ya. Biasanya sudah di-share tuh orang tua SPTJM. Bapak Ibu download, Bapak Ibu tanda tangan, tidak seperti itu. Bapak Ibu cukup mengunduhnya via web, jangan yang ada di WhatsApp grup manapun, hanya yang diakui yang ada di web. Nah, di situ nanti pas tanggal 10 itu Bapak Ibu memilih jalur konsentrasi keahlian atau pilihan jurusan yang diminati putra-putrinya. Ada 2. Saat ini untuk tahap 1 Bapak Ibu hanya bisa memilih SMK atau SMA, pilih salah satu, tidak bisa keduanya. Jadi dalam hal ini karena saya akan membahas SMK, maka Bapak Ibu hanya bisa memilih satu SMK dengan 2 jurusan yang berbeda ya. Setelah itu nanti diisi dan juga nanti ada upload surat sehat dan buta warna di sini ya. Setelah persyaratan khusus ini besok nanti tanggal 10 itu Bapak Ibu upload. Jadi siapkan dari sekarang surat-suratnya. Bapak Ibu download, lalu di print, lalu dibubuhi materai 10.000. Setelah itu tanda tangan di atas materai dan di scan. Pastikan pencahayaannya ya Bapak Ibu. Ikuti semua tata cara yang ada di bar tersebut. Setelah selesai, Bapak Ibu jangan diam saja, setiap hari dicek apakah ada notifikasi dari verifikator sekolah yang menyatakan mungkin ketidakjelasan data atau mungkin hasil skanan buram atau ketidaksesuaian nilai raport. Itu biasanya nanti tim verifikator sekolah akan memberi notifikasi di akun putra-putri Bapak Ibu ya. Jadi jangan dilepas begitu aja. Dan saran saya Bapak Ibu, karena tenggangnya masih lama 10 sampai 16, itu Bapak Ibu pantau dulu saja kuotanya bagaimana, peluangnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu di tahap 1 ini nanti Bapak Ibu hanya memilih satu SMK dengan 2 jurusan berbeda, dan di bawahnya ada pemilihan sekolah swasta ya. Jika Bapak Ibu masih ingin mengikuti tahap 2, maka pilihan sekolah swastanya diabaikan saja agar Bapak Ibu bisa memilih atau ikut di tahap 2. Nah, untuk tahap 2 nanti akan saya paparkan lebih lanjut apa saja yang perlu disiapkan. Sekian untuk tahap pertama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.